Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Gebi Arsyadi Katia Sukabi dengan NPM 6023210023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Business Psychology Framework, sebuah kerangka yang menjelaskan bagaimana psikologi bisa berperan dalam dunia bisnis untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan sekaligus kebahagiaan baik bagi organisasi maupun individu di dalamnya. Dalam dunia bisnis sendiri, kita sering melihat perusahaan yang hanya berfokus pada keuntungan finansial. Namun, framework ini ingin menegaskan bahwa keberhasilan bisnis yang sejati tidak hanya ditentukan oleh profit, melainkan juga oleh faktor psikologis seperti kesejahteraan karyawan, budaya organisasi, dan nilai-nilai yang mendasari. Hasil akhirnya bukan sekedar untung, tetapi tercapainya sustainable business, excellence, dan happiness. Bagian pertama adalah strategic direction capital atau modal arah strategis. Di sini ada 4 komponen utama. Yang pertama ada philosophic and value, yang berarti filosofi pendiri usaha, nilai-nilai yang diperjuangkan, dan asumsi dasar tentang manusia. Ini adalah pondasi yang menentukan karakter organisasi. Lalu yang kedua ada vision and mission, yang berarti kenapa organisasi memiliki visi dan misi, bagaimana visi itu didefinisikan, dan bagaimana misi diturunkan dari visi. Lalu yang ketiga ada business objective and target, yang berarti tujuan dan target yang jelas agar organisasi tahu kemana harus melangkah. Lalu yang keempat ada strategic intent, yang berarti rencana strategis jangka panjang dan pilihan strategi yang akan dijalankan, yang mana semua ini penting untuk memberikan arah yang jelas bagi organisasi sebelum melangkah lebih jauh. Setelah memiliki arah strategis, perusahaan perlu membangun yang namanya organizational capital, yaitu modal organisasi. Organizational capital sendiri memiliki 4 elemen. Yang pertama ada leadership and management, yang berarti pemimpin yang mampu menggerakkan dan menginspirasi. Yang kedua ada organizational culture, yang berarti budaya yang mendukung produktivitas dan kolaborasi. Lalu yang ketiga ada infrastruktur and management technology, yang berarti sistem, sarana, dan teknologi untuk mendukung manajemen. Lalu ada yang keempat ada knowledge and information management, yang berarti bagaimana pengetahuan dikelola agar bisa menjadi dasar pengambilan keputusan. Organizational capital sendiri ini berfungsi untuk merevitalisasi organisasi agar tetap relevan, adaptif, dan kompetitif. Nah, selain organisasi, yang tidak kalah penting adalah human capital atau modal manusia. Komponen utamanya sendiri itu ada 4. Yang pertama ada individual competence, yang berarti kompetensi personal setiap karyawan. Yang kedua ada teamship competence atau kemampuan bekerja sama dalam tim. Yang ketiga ada organizational competence, yang berarti kompetensi kolektif yang muncul dari sinergi individu dan tim. Yang keempat ada social and environmental competence, yang berarti kesadaran sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Human capital ini membentuk kompetensi berkelanjutan atau recurring competencies yang terus berkembang seiring waktu. Nah, ketiga modal tadi seperti strategic direction, organizational, dan human capital dihubungkan oleh business psychology framework. Nah, model ini menghasilkan 2 outcome penting. Yang pertama ada productivity atau hasil kerja yang efektif dan efisien. Lalu yang kedua ada psychological well-being, yang berarti kesejahteraan psikologis karyawan yang menciptakan motivasi, loyalitas, dan kebahagiaan di tempat kerja. Jadi, produktivitas tinggi tidak cukup tanpa well-being, dan sebaliknya, well-being tanpa produktivitas juga tidak bisa menopang bisnis. Keduanya harus berjalan beriringan.
Selanjutnya, framework ini juga menekankan bahwa perusahaan pasti akan menghadapi external forces, yaitu berbagai tantangan dari luar seperti perubahan pasar, teknologi, atau persaingan global. Namun, jika fondasi strategis, organisasi, dan manusia sudah kuat, maka hasil bisnis yang muncul akan membawa perusahaan pada sustainable business excellence dan happiness. Ada juga feedback loop di mana hasil bisnis dan faktor eksternal mampu memberi umpan balik ke organisasi untuk terus beradaptasi dan berkembang. Kesimpulannya, keberhasilan bisnis dalam jangka panjang tidak cukup hanya dengan strategi bisnis atau modal finansial. Perusahaan perlu memiliki arah strategis yang jelas, organisasi yang sehat, kompetensi manusia yang berkembang, serta kesejahteraan psikologis. Jika semua elemen ini terhubung, maka perusahaan akan mampu mencapai keunggulan yang berkelanjutan sekaligus kebahagiaan bagi semua yang terlibat di dalamnya. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.